nih teman-teman yang udah join nih, mana nih anak-anak nih ya, anak-anak. Iya. Ada Anak-anak. coupling partner nih. Aduh. Sesuai dengan ini ya, sesuai dengan yang kita apa Tema, sesuai namanya? tema. Sesuai tema yang kita boost kemarin itu, yang kita ini adalah ini ya, Google dan self diagnose. Ya bisa nggak sih diagnose lewat Google? Sebelumnya gue ini dulu ya, gue akan buka dulu dengan perkenalan dulu ya. Ya mungkin yang belum kenal nih, gue Rahman ya. Sebenarnya gue bukan profesional mental health lah ya, bukan. Sebenarnya gue caregiver aja ya, yang menyuarakan kesehatan mental, karena kita tahu Oktober kemarin kita baru aja ngelewatin ya Hari Kesehatan Mental Dunia tuh ya, tanggal 10 tuh Prevention Suicidal apa namanya Day, terus Hari Kesehatan Mental juga ya, dan gue caregiver juga. Nah kalau Bang Bejo ini apa, Bang Bejo, coba kenalin dulu dong Bang Bejo sama teman-teman. Oke. Nama gue aslinya Juanito The Paus. Cuman nggak tahu kenapa mungkin gue untung terus dari kecil ya. Orang lain misalnya ke gap ngapain, gue bebas lepas gitu. Jadinya bejo nih, bejo tuh kan artinya untung ya kan. Nah dari situlah gue mulai dipanggil untung, si bejo gitu. Nah terus orang-orang pada ke gap nih, SMA udah pada ke gap. Gue nggak bisa ke gap sampai akhirnya gue pakai metadon itu. Oke. Nah disitulah ada cepu-cepu gitu deh. Nah kira-kira kayak gitu. Nah gue juga mau disclaimer di sini, gue bukan ahli ya kan atau profesional. Cuman ilmu-ilmu yang gue didapetin ini justru berdasarkan dari konseling gue sama para profesional gitu. Dan alhamdulillah ya, gue dirujuk ke RSCM yang memang dokter residennya di situ semua didampingi dengan 2 profesional pasti ya. Di situ Oke. residen dokternya tuh yang baru mau akan lulus itu tuh pada datang ke situ ngobrol apa asesmen gue bla 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 gitu. Jadi udah enak. Jadi kalau emang lu ngerasa memang lu punya sakit jiwa, gue saranin dari fase 1 pakai BPJS langsung cari ke RSCM gitu. Nah, oke nih sebelumnya kita kalau keluarin jargon-jargon yang teman-teman agak awam, dikenalin dulu. Disclaimer itu apa sih? Disclaimer itu mungkin teman-teman banyak yang nggak ini tuh. Mungkin Oke. banyak teman-teman. Jadi disclaimer itu mengklaim untuk tidak, mengklaim untuk bukan, mengklaim, mengiyakan bahwa saya bukan seorang profesional, mengiyakan bahwa saya bukan seorang Superman gitu. Gue disclaimer nih, gue bukan Superman. Iyalah, gue bukan Superman kan kayak gitu. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke, jadi teman-teman ya, disclaimer itu ya. Disclaimer itu kita tidak bertanggung jawab atas sesuatu karena kita itu bukan profesional. Ya. Sebelumnya gini ya, kita spill sedikit ya. Diagnosa lewat Google. Ya. Diagnosa dulu aja ya. Diagnosa itu adalah menentukan satu masalah dengan dasar ya. Menentukan satu masalah dengan dasar itu sederhananya aja ya, sederhananya. Diagnosa itu menentukan masalah, cuman dengan dasar berbasis bukti. Nah, berbagai macam dasar, kayak misalnya konsultasi, terus MRC, terus EKG, kayak gitu-gitu. Itu bisa membantu satu tim dokter untuk memutuskan sesuatu hal gitu. Atau kalau penyakit, ya itu kalau penyakit, cuman kalau gangguan kesehatan mental pakai assessment, ada BDI, ada MMPI dan lain-lain. Nah ini kalau Google itu sendiri apa tuh, Jo? Google. Ya kan kita lagi bahasin dulu nih. Google tuh apa? Maksudnya gimana? Google tuh apa? Google tuh suatu web mesin apa namanya? Search engine ya. Search engine ya, untuk mencari informasi-informasi. Dan kadang-kadang informasi yang kita dapatkan di Google itu bukan sepantasnya buat kita, tapi sepantasnya untuk yang lebih apa namanya, lebih kompeten dari kita gitu. Tapi karena informasi itu begitu deras, begitu gila-gilaan, sehingga seringkali
anak SMP anak atau SMA yang ngerasa dirinya kok mungkin pertama kali PMS gitu ya mungkin atau mungkin terus jadi agak PMS. sedih ya PMS gitu premenstrual apa namanya ya gitu deh. Nah terus PMS orang kalau PMS kan feelingnya ada yang berantakan tuh, pengen ada yang pengen teriak, ada yang pengen nangis aja bawaannya kan kayak gitu-gitu macam-macam. Nah dia cari-cari tuh di Google dan dia mendapatkan ceritanya. Oh bahwa orang-orang yang kayak begini nih namanya nih borderline gitu. Padahal bukan gitu kan. Akhirnya akhirnya dia cari-cari lagi kulik-kulik lagi borderline tuh kayak gimana gimana. Malah justru menjadikan dia punya belief system yang salah bahwa dirinya borderline gitu. Oh gitu ya. Itu yang Hmm. namanya mendiagnosa sendiri ya. Mendiagnosa sendiri lewat Google atau search engine lainnya gitu. Dan banyak tuh Nah, yang kayak gitu sekarang kayak misalnya bacaannya tuh yang horor-horor gitu ya, nontonnya film yang horor-horor gitu. Terus nanti dia cari-cari gitu ya kan. Terus nanti karena namanya anak baru gede ya, hmm, dia cari-cari misalnya gimana caranya nyantet kah apa gimana cari di Google. Yang ngeri lagi cara bikin bom. Ada juga yang belajar cara bikin bom gitu. Nah, itu kan suatu hal yang bisa eh, membuat seseorang memiliki apa namanya personality yang menyimpang, ya kan? iya. Nah, makanya hati-hati sama Google. Di sini yang mau kita garis bawahi ya kan, hati-hati dengan Google gitu. Yang mau kita kaji ya. Mm-mm. Oke, ini kalau kalau yang teman-teman belum tahu nih ya, gue eh, jadi si Bejo ini sebenarnya gue salut ya sama Bejo ini. Dia itu Sama gue juga salut sama lo. mengklaim dia itu berani menyuarakan kalau dia itu penyintas bipolar ya. Hmm. Hmm. Jadi gua akan spill sedikit lagi apa di bipolar. Bipolar itu kalau teman-teman bipolar itu gangguan ya. Dia itu sudah Hmm. masuk gangguan klinis ya. Jadi bipolar itu dua, namanya juga B2, polar itu kutub. Jadi dia ada dua kutub emosi ya, manik sama depresi. Hmm. Nah, ini bisa Hmm. dijelasin nggak kalau Bejo ini eh, bisa terdiagnosa dari bipolar itu gimana tuh? Lo karena lo recovering addict ya, lo dari pemakaian Iya. kah atau bipolarnya itu bawaan atau gimana tuh? Oke, jadi ceritanya gini. eh suatu ketika gue menikah hampir 4 tahun yang lalu gitu. Nah, terus namanya pernikahan itu suatu hal yang berat ya. Betul. Pasti ada aja permasalahan gitu gini segala macam. Dan semakin hari dan semakin untungnya gue udah resign dari Rasa gitu ya. Kalau nggak resign sih wah berat juga. Ngurusin anak bandel kan susah juga ya kan. Nah, terus akhirnya kita pergi ke suatu konselor pernikahan Hmm. gitu. Gue pergi ke konselor pernikahan, terus kita cerita Hmm. permasalahannya, dia gali gitu kan. Dia sendiri Hmm. psikologi bukan psikiater Oke. gitu. Nah, jadi terus gue ceritain itu bahwa gue pemakai dulu gini sampai dari kecil sampai umur segini gue masuk Lido dari gitu deh. Ya. Nah, terus dia sarankan gimana kalau kamu ke psikiater aja deh, jangan ke psikolog gitu. Hmm. Karena ada kemungkinan nih saya lihat ada beberapa disorder yang ada di kamu gitu. Hmm. Disorder dan eh, apa ya namanya ya? Kan yang namanya narkoba itu mood altering ya. Nah, jadi ada Betul. ada ada altering terus gitu. Ada perubahan terus di dalam emosi yang begitu lumayan cepat gitu. Jadi mendingan kamu ke psikiater. Akhirnya lah gue ke psikiater. Di psikiater gue diobatin bla 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 namanya kan belum pakai BPJS kaget juga gue anjing segini man gitu kan. Makanya gue di sini gue saranin kalau emang lu pengen jangan cari dokter yang nggak mahal-mahal banget lah gitu. Nah terus akhirnya gue ke situ, abis itu
di situ gue minta surat rujukan buat vaskes pertama, buat meminta gue dirujuk ke RSCM gitu. Jadi kalau lu jangan takut untuk kalau misalnya lu ngerasa lu punya emosi yang berlebihan, terus suka nangis banget kalau misalnya lihat nonton film-film yang sedih kayak gitu-gitu, atau lu sangat apa ya, suatu hari lu begitu kayaknya berat banget hidup lu, tiba-tiba besokannya harinya lu kayaknya berlebihan, apa namanya ya, berlebihan kekuatan sampai lu nggak bisa tidur, adrenalinnya menekan terus sehingga adrenalin membuat lu untuk sulit tidur gitu ya. Jangan takut untuk periksa fase 1 masuk ke puskesmas ya, fase 1 itu ke RSCM. Nah di RSCM ini gue ketemu banyak profesor, ada profesor gue yang ini namanya Dokter Siste, bisa dilihat tuh di situ beliau adalah kepala poliklinik jiwa. Nah, poliklinik jiwa ada 2, dewasa dan anak remaja gitu. Nah, terus udah deh dari sejak itu masuk ke situ, terus 3 bulan itu selama 2 minggu sekali itu gue harus check up gitu, karena masih dalam proses pre-diagnosa ya kan, Itu gitu. belum Nah, masuk terus farmakoterapi ya? Belum masuk obat tuh? belum. Oh udah. Cuman lebih kepada symptoms yang udah ada dan obatnya belum terlalu ngejurus ke bipolar. Masih obat-obat tranquilizer, Oke. antidepressant gitu. Terus sama gitu deh. Nah, terus setelah selama 3 bulan ini ada juga dokter Agung yang dari apa namanya RSUD, yang dari dokter Agung yang dari RSUD sampai ke rumah gue untuk melihat keadaan di rumah gue sampai segitunya. Sadis pokoknya deh, RSCM mantep banget pelayanannya. Udah gitu, akhirnya selama 3 bulan itu gue dapet dokter mana-mana, tim dokternya berbeda-beda. Akhirnya gue didiagnosis sebagai bipolar tipe 2 gitu. Bipolar tipe 2. Oke. Apa Jadi tuh? bipolar itu ada 2 ya. Eh, Bipolar pertama yaitu apa namanya? Em, Sebentar, tadi gue udah buka kok. Ini dia. Nah, ini kalau bisa dilihat nih, mana sih? Gimana ya? Ngebuka ininya gimana sih, Mas? Ngebalik kameranya. Ngebuka. Oh, ini dia nih. Kamera nih. Nah, ini lo bisa lihat nih. Ini yang merah. Oke. Ini yang merah bipolar. Jadi Nah, bipolar itu dia tidak sampai mania, tapi dia sampai hipomania oke. aja. Dia masih hypo ya? Nah, hipomania dan depresinya juga dia minor depression. Gitu. Itu tipe 2. Dan seringkali tipe 2 itu mengindikasikan dia lebih sering hipomania, dan ketika hipomania dia akan lebih panjang daripada minor depresi gitu. Depresi minornya nggak, episodenya nggak sepanjang hipomanianya gitu. Nah, terus yang bipolar tingkat 1 itu dia manianya sampai mentok. Jadi kalau dia baru terserang salah satu episode, dia ini bisa yang teriak-teriak kesakitan kayak baru diperkosa orang kayak gitu. Oke. Kalau udah mania gitu. Nah, apalagi kalau major depression. Nah, ini tipe 2. Nah, ini tipe 1. Kalau gue tipe 2. Nah, tipe 2 ini bahaya juga. Karena apa? Dia episode-episodenya lebih panjang. Kayak hypomania. Sampai akhirnya karena adrenalin terlalu kenceng, terus amigdalanya terlalu besar, yang dipicu sama, apa namanya,
gland gue ini, dan gue lama ini gue bisa jadi kayak mau bunuh diri, mau bunuh orang, gitu bisa sampai kejadian seperti kayak gitu. Oke. Mm-mm. Nah, jadi ini teman-teman ya. Ini kalau yang ini sebelumnya teman-teman kalau yang nonton atau kalau yang join bisa tanya ini kolom chat ini bisa tanya atau bisa join dengan kita Iya, bareng-bareng untuk benar-benar. interaksi. Iya, Caranya bisa gimana sih tanya. kalau mau ikut bareng itu gimana sih? Pencet yang kanan kiri, kanan bawah ya? Kanan paling bawah ya? Ah, gue juga gaptek tuh, Bejo. Ntar, ini baru episode pertama kita, lumayan ya kan? Oke, oke. Oke, Nah, oke. ini kita Terus. ngomongin episode ya. Jadi teman-teman itu jangan berpikiran episode gangguan mental itu seperti episode sinetron, beda ya. Iya. Jadi episode itu kalau di gangguan mental yang sudah di klinis, sudah terdiagnosa itu ada episodenya. Episodenya itu tadi ya. Ah, Dia naik turun terutama bipolar ya, dia episode dia gangguan ya, dia dia apa namanya emosinya berepisode dari manik, ah, hypomanik sampai depresi sampai manik depresi. Itu ya. Nah, sebelumnya gue Nah, tanya, ini mungkin menarik. kalau di sini dibilangnya ini kali bro, apa namanya? eh Gejala, bukan gejala ya, apa ya? Episode tuh bahasa Indonesia apa ya kira-kira? Ya? Episode itu kan sebenarnya berkelanjutan dia. Ke kekambuhan kali ya, kekambuhan kali ya. Enggak, episode itu sebenarnya berkelanjutan. Nah, cuman Iya, kalau di gangguan mental sendiri memang gangguan mental itu ada yang berkelanjutan, dia berkelanjutannya menjadi apa? Contoh iya, kalau iya, bipolar iya. kalau nggak di follow up dia akan berkelanjutan menjadi apa? Menjadi manik depresi sampai Mm-mm. ke apa namanya Depresi kelas berat kayak itu nah, borderline disorder. Cuman kita nggak ah, ngomongin ke situ, kita nggak ngomongin seluk beluk bipolar ya. Sekarang kita ngomongin yang tadi ya, kita balik ke wilayah tadi. Oke, jadi Bejo ini sudah terdiagnosa, ini di note ya teman-teman ya, mendiagnosa satu gangguan itu atau satu masalah atau satu penyakit satu apapun harus tegak diagnosanya. Karena Google itu bukan tempat diagnosa. Event webinar aja, ikut webinar aja bukan. Ini kan banyak nih, Jo. Anak-anak generasi Z nih, generasi Z itu 21 sampai 25 ya, rentan umur itu tuh. mm-mm. Rentan umur segitu itu ikut webinar nih kayaknya kalau ikut webinar, contoh webinar judulnya insecure nih kayaknya relate gue banget nih. Itu menurut lo gimana tuh? Sebenarnya Eh, webinar itu membantu anak-anak ini nggak sih untuk tahu, belajar atau bahaya untuk mereka mendiagnosa dirinya sendiri? Gini, kan nah yang namanya orang ya, misalnya dulu dia cita-citanya jadi dokter gitu misalnya. Tiba-tiba terus kemudian dia pindah harus ke bisnis karena disuruh nerusin bisnis bapaknya gitu kan misalnya. Tapi dia tahu bahwa dirinya bermasalah secara kejiwaan gitu. Jadi Hmm. akhirnya pada umur 20 sampai 25 itu dia berusaha cari-cari gitu kan. Hmm. Ya kan, gue ini kenapa sih? Kan dia udah banyak juga dari hasil bisnis bapaknya juga gitu kan. Terus dia akhirnya mencari-cari, ikutlah dia dengan webinar-webinar mental health ini. Nah, Iya. sebenarnya eh, apa namanya webinar mental health ini sangat tidak bahaya ketika buat umur habis teenager, artinya young adults gitu. Hmm. Teenagers itu kan umur yang belakangnya pakai teen ya kan, 13, Hmm. 14, 15. Nah, kalau young adults itu udah 20 biasanya, ya kan. 19 terakhir kan teenager yang terakhir kan 19. Nah, 20 sama 25 itu udah young adult. Sebenarnya di dalam young adults ini untuk mempelajari hal-hal seperti itu, curious sama hal-hal seperti itu nggak berbahaya sama sekali. Yang berbahaya itu kalau dia masih teenager, ya kan, masih teenager, terus dia ngeliat-ngeliat di Facebook, dia ngeliat-ngeliat di mana lah Google ada webinar dan dia punya duitnya, dia tertarik, dia ngikut padahal umurnya masih teenager, itu yang bahaya. Dan tidak ada pengawasan orang tua bahwa dia ikut webinar untuk mental health gitu ya kan.
untuk edukasi ya. Untuk edukasi mental health gitu. Nanti justru itulah yang membuat orang dia itu karena masih teenager, apalagi masih adolescent gitu, di bawah. Sekarang gini aja, gue ngeliat apa namanya ponakan gue, anjing gara-gara YouTube dia udah nggak perlu lagi yang namanya les bahasa Inggris men, ya kan? Jadi dia bahasa Inggrisnya nonton YouTube aja gitu. Gara-gara nonton YouTube dari kelas 2 mulai 2 tahun nonton YouTube, sekarang bahasa Inggrisnya statis di sekolah ya pasti Inggrisnya nomor 1 dia kan gitu paling bagus. Nah bahayanya kalau anak-anak segitu, nah untung ponakan gue ya masih bagus lah moralnya gitu ya, jadi sering ditinggal bokapnya apa dia nggak nonton yang enggak apa segala macam ya kan, beda sama kayak gue dulu. Ya kan ditanggil di nyokap bokap pergi ya kan, kita masih SD kelas 6 SMP kelas 1 lagi pas zaman-zamannya baru nyimeng tuh ya kan, yang ada gua bawa semua ke rumah, oh, kita yang nyimeng bareng kan gitu ya kan, kalau gue dulu. Kalau anak-anak sekarang kagak, kira lo baik-baik banget sekarang anak kecil zaman sekarang ya kan. Nah tapi ada yang sekelumit itu yang dia kali apa ya gimana ya, pengen tahunya lebih gitu kan, banyak ingin tahunya, akhirnya mereka bergumul lah dengan ini, dia lihat-lihat, nah dia daftarin diri, apalagi webinar gratis misalnya gitu kan tulisannya ya kan, webinar gratis dari psikolog anu ini, dia belaga-belaga aja mungkin pakai akun ibunya kayak apa segala macam, bisa aja masuk, itu yang bahaya kayak gitu. Nah, oke. Berarti gue note itu ya. Jadi Hmm. gini ya. Jadi ini untuk edukasi teman-teman juga. Jadi kalau si Bejo tadi bilang ada batasan umur teenager, adolescent sama Yang dewasa lah adult, ya. yang adult. Yang adult, yang adult. Tapi kalau gue ngomong dari literatur aja ya. Kalau Erikson itu dengan teori manusia dengan umurnya, dia ngeliat dari batasan umurnya itu Erikson itu jadi ada 21 sampai 25, ya 25 sampai 35, 35 dan sampai sekian sekian itu dibagi-bagi. Sama dia dibagi-bagi tuh, makanya ada namanya generasi X, generasi Z, generasi Y gitu-gitu ya kan. Nah, gue pengen tanya nih ya, sama Bejo nih. Yang belum tahu Bejo ini dia aktif banget di media sosial, praktisi media sosial dia juga. Dia praktisi media sosial juga, ya dia recovering partner juga. Wah, dia banyak nih. Banyak nih dia kayak mirip cara dukun nih, banyak nih ininya nih. Iya, iya, iya. Tapi Kayak dia ini. mantap, dia berbasis bukti. Oke, gue mau nanya ya sama Bejo ya. Kalau menurut lo, uh, relate nggak sih media sosial dengan gangguan mental? Relate banget. Nah, di mana tuh? Gimana tuh menurut lo relate-nya? Relate banget. Ya, Ini ya kayak terutama gini kita aja lagi misalnya. ngomong, kita lagi ngomongin generasi Z ya, generasi Z. Karena kan Ah, kalau kita kan generasi kita udah inilah ya, generasi kita udah mempergunakan media sosial dengan cara yang beda. Kalau generasi Z ini kan mempergunakan media sosial udah dengan caranya sendiri kan, makanya disebutnya sama Kominfo itu apa namanya media digital sekarang 4.0 ya, belum masuk ke 5.0. Nah, untuk yang generasi digital sekarang ini, generasi Z ini bahaya. Kita fokusnya di generasi Z, bahaya nggak sih? Relate nggak sih dengan kesehatan mental? Bukan bahaya, sorry. Relate nggak sih dengan kesehatan mental mereka? sangat-sangat relate dan sangat bahaya. Tapi gue boleh ngomong bahwa gue nggak begitu setuju sama lo yang di atas 25 atau di atas 30, nggak apa-apa. Betul. Nggak, gue juga bisa bilang kalau di umur 35 pun orang masih bisa kecanduan medsos, orang masih bisa kecanduan game, yang main game terus gitu kan. Padahal udah umur 35 Oke. tahun gitu ya kan. Yang which is juga kalau umur 35 tahun dan dia masih main game kayak gitu, gamenya Mobile Legend, apalah semua segala macam. Terus udah gitu, yang akhirnya membuat seorang anak yang bukan broken home, jelas-jelas dia baik-baik aja gitu. Tapi jadi kayaknya jatuhnya broken home. Karena apa? Bapak ibu sibuk nge-medsos, sibuk WA-WA sama temennya, sibuk selingkuh misalnya, sibuk apa Oke. ya gak? Nah, gitu. Akhirnya yang anaknya harusnya belum boleh megang gadget segitu lama, akhirnya itu si anak megang gadget segitu lama. Dan kalau nggak dikasih gadget, kayak minta susu, tau gak lo? Jadi jatuhnya, Iya. akhirnya gini, dulu dia kecanduan sama susu. Kalau nggak ada susu, nangis.
Akhirnya apa? Sama ibunya dikasih gadget, suruh nonton gadget. Yang tadinya kecanduan susu, sekarang kecanduan gadget. Ya Iya, kan, betul. mendingan kecanduan susu dong gitu. Kayak gue masih kecanduan susu sampai sekarang. Apalagi yang gandu-gandu gitu ya kan. Iya, mendingan kecanduan susu sekarang gue ketimbang kecanduan narkoba lagi. Udah nggak umur gitu loh. Bukannya apa-apa. Apa ya? Malu sama umur gue gitu loh. Kayak gitu. Jadi di sini gue berusaha untuk mengedukasi kalian yang belum belum 35 gitu. Udahlah, jangan jangan cari narkoba. Dekati janda aja. Kalau lu mulai Deketin jangan. dekati janda, mulai dekati cewek-cewek, akhirnya lu bisa punya apa ya greget hidup lu gitu loh, greget buat aku mau deketin ini, kalau deketin sini gue butuh duit nih kan, kayak gitu-gitu. Kalau gue mana dulu dulu mana pernah kayak gitu, yang ada mabok aja udah nggak mikirin cewek gitu, kayak gitu. Oke. Jadi relate Ini banget, menarik. relate banget pada sama seumuran, pada umur berapapun relate banget yang namanya ke gangguan kejiwaan sama media sosial ataupun gadget. Oke. Ini menarik nih ya. Ini gue, karena lu udah bahas ini menarik ya. Jadi, itu teman-teman ya, itu poin yang si Bejo tadi, Bro Bejo tadi sampaikan itu. Jadi, ternyata memang kecanduan itu bukan cuma zat ya, kecanduan itu bisa dari, karena dari teori perilakunya si apa Ivan Pavlov itu bilang ya, teori perilaku itu ada stimulus ya, ada rangsangan ya yang menyebabkan perilaku baru. Perilaku barunya itu apa ya, negatif atau positif. Ada kenyamanan di situ, stimulusnya itu nyaman atau tidak. Nah, kebetulan sekarang itu kan yang lagi gila-gilaan itu kan ya gadget lah ya. Gadget, Mm-mm. makanya yang seperti gue bilang tadi, ya banyak orang yang kecanduan dengan gadget karena dia nyaman dengan itu, akhirnya menimbulkan perilaku baru. Perilaku barunya apa, ya negatif tadi yang Bejo bilang, kalau nggak dikasih HP tantrum dan lain-lain dan lain-lain ya. Nah Mm. sekarang gini, gue mau nanya sama lo, eh, ada di kesehatan mental, gue nggak bilang insecure itu gangguan mental ya, karena memang kita sepakati dulu kalau insecure itu bukan klinis ya, dia bukan gangguan klinis. Ini buat teman-teman tahu ya. Jadi insecure, overthinking, gaslighting dan lain-lain itu bukan gangguan klinis, itu perilaku. Siapa saja bisa mengalami. Ya insecure itu perasaan tidak nyaman, ya, akhirnya dia mencari kenyamanan di tempat lain. Nah, yang gue mau nanya kalau itu, Jo, ada kecenderungan nggak sih anak-anak di khususnya generasi Z atau generasi manapun juga lah ya, gue nggak menggeneralisasi, gue tadi gue menggeneralisasikan apa namanya, akhirnya gue menggenerasikan itu ke generasi Z, generasi semua lah ya, ada nggak sih kecenderungan mereka bermain media sosial ini karena insecure, ada nggak kecenderungan ke situ menurut 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 pandangan lo, karena dia insecure Eh, nggak iya nyaman dengan. pasti, bener banget pertanyaannya, bener banget karena gini, ada dulu ya sebelum FB FB masih belum secanggih ini gitu kan, banyak orang yang kayaknya lo ansos gitu, terus dia bangga dibilang sebut ansos sama Antus sosial, temen-temennya oke gitu oke. kan. Nah, lo ansos, makanya ada anti social club dulu kan, jangan itu ya kan. Iya. Nah itu sendiri udah kasih lihat bahwa pada dekaden itu orang mendekati kepada mood disorder gitu loh, bahwa bisa ansos kan, kenapa sih seseorang bisa ansos, kan pasti Hmm. moodnya gimana gitu kan, berhubungan sama mood. Terus juga ada juga yang eh apalagi ya ngomongnya, selain ansos tuh anak kecil, anak dulu tuh lupa gue, pokoknya ada kecenderungan-kecenderungan orang itu yang sebenarnya ada di dalam poin-poin salah satu eh, penyakit kejiwaan gitu loh. Hmm. Cuman itu kalau nggak ditanam, tidak ditanam, tidak dipupuk, tidak disuburi, itu tidak terjadi gitu loh. Oke. Contohnya, ya kan? Contohnya ke kita pecandu, Hmm. eh, sedikit banyak itu sebenarnya OCD, ya kan? Hmm.
obsesif kompulsif disorder. Oke. Obsesif itu, iya kan, obsesif itu dia merasa pengen barang ini dan pakai barang ini dan Dia pengen keluar kompulsif. kompulsif keluarlah kompulsif ya kan. Oh jadi nggak bisa berhenti pakai itu. Nah artinya hampir semua pecandu punya OCD. Nah cuman ada teman-teman gue yang bareng gue nyabu, bareng gue PT, bareng gue macam-macam lah semua. Tapi sampai sekarang mereka sukses karena apa? Mereka bisa mengontrol diri mereka bahwa gue mau melakukan ini seminggu sekali aja, junkie weekend gitu. Yang weekend. Ada, iya kan, ada bahwa mereka ini junkie weekend dan memang mereka junkie weekend dan sekarang hidupnya sukses men gitu. Tapi gue nggak bisa gitu karena gue kalau udah make bablas sudah nggak terarah. Kalau dia kok bisa? Nah itu loh permasalahannya. Gitu. Itu salahnya sebenarnya, benernya sebenarnya di mana? Kok dia bisa make tapi dia bisa mengarahkan diri. Gitu loh. Nah, ada yang bilang nih ya, kalau gua make karena terlalu kecil, terlalu muda. Sedangkan dia mulai ngerokok aja SMA gitu. Jadi 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 rentaknya lama gitu ya. jadi masih masa kita belum punya kebijaksanaan, belum punya falsafah hidup, belum apa, tapi sudah diperkenalkan oleh zat-zat yang kurang baik. Akhirnya sulit untuk mendiskresi mana yang harusnya dia perbuat, mana yang enggak gitu. Hmm. Kayak gitu kira-kira. Oke. Ini di note ya teman-teman, jangan ini kita lagi edukasi ya, jangan teman-teman terus ada contoh bisa jengki weekend sukses terus kalian jadi jengki weekend juga, bukan itu maksudnya. Enggak lah, gimana? Salah tangkap, jangan teman-teman, jangan ya. Nah ini Jangan. gue Soalnya yang namanya junkie weekend itu sukses itu berapa persen? 5% mungkin dari 100%. Ya. Gitu. iya itu ya, makanya ya ini gue sebagai moderator di sini mau menyembatani apa yang si Bejo ini bilang ya. Ya, ya. Ya, jadi yang di note sama Bejo ini adalah ya kalian itu ya apapun itu ya, tadi Bejo itu sampaikan ya, lo udah deh jangan pakai karena eh, WHO jelas-jelas bilang ya itu penyakit otak kronis ya, makanya gangguan yang timbul akibat itu ya banyak. Maksudnya gangguan yang diakibatkan oleh si nafza ini, si zat ini banyak ya. OCD tadi salah satunya ya. Dan gue sepakat banget ya. Kalau kita pecandu aktif itu OCD, ya, disorder. Makanya dia bilang si WHO itu nggak mengeneralisasikan itu ya. Dia mengeneralisasikan jadi penyakit otak kronis. Oke, kita balik lagi ke tadi ya, ke Hmm. masalah bipolar lo ya. Uh, Nah, ini gue masalah bipolar lo. Jadi sesuai dengan tema kita ini ya, bahaya atau tidak, bisa atau enggak mendiagnosa satu gejala dengan Google. Si Bejo bilang tadi nggak bisa, ya karena dia aja menegakkan bipolar aja dengan profesional, profesor dan lain-lain. Ada nggak sih pesan buat lo, gimana sih teman-teman ini cara menggunakan media sosial yang bijak ya untuk justru menyehatkan mentalnya, gimana tuh? Nah, ada pesan nggak buat kalian, buat teman-teman nih yang justru jadi sehat mentalnya karena media sosial? pertama gini, Karena yang paling pertama adalah pengendalian diri. Bener nggak, Man? ya Ya kan, kontrol pengendalian ya. diri itu aja udah intinya, pengendalian diri pertama. Terus kedua, gue di sini harus gue landasi bahwa yang namanya gadget, medsos, game itu bisa mengarah ke hal yang positif. Dia cuma benda, ya kan, kayak pisau, ya kan. Kalau kita tusuk orang, kita jadi pembunuh, ya kan. Kalau kita motong mangga enak dirujak kan gitu. Sama aja medsos juga begitu bro, gadget juga begitu. Jadi kalau misalnya kita tahu gadget bisa ngerusak, terus kayaknya gue nggak terlalu memperhatikan anak gue deh akhir-akhir ini. Gue lepas HP dulu lah bentar.
taruh HP-nya di situ, lo main sama anak lo, iya nggak? Kayak gitu, kasih lihat ke anak-anak lo bahwa mak lu safe kok, mak lu nggak kecanduan gadget gitu. Dan itu menjadi hal yang membanggakan juga, kayak gitu. Siapapun bisa kecanduan gadget, gitu. Apalagi tadi pertanyaan lupa lagi, harusnya gue tulis kali ya. Iya, pertanyaannya itu eh bisa nggak ya, pertanyaan gue yang paling penting itu bisa nggak sebenarnya nih bisa nggak nih anak-anak ini kita ini ya Hah? mempergunakan gadget ini justru untuk menyehatkan mental Oh iya, kita. nah terus gini, kita juga bisa mendidik anak kita ataupun orang-orang di sekitar kita yang yang kita sayang, tentunya dari sayang sama kita, bahwa ngajarin bahwa dengan nggak pakai gadget saya bisa hidup kok. Pertama itu kita malah makin cinta Hmm. satu sama lain. Kedua, dengan kita apa namanya, lupa lagi aku bertanya apa tadi, gadget. Gadget bisa nggak apa membuat anak-anak ini membuat kita ini justru jadi sehat mentalnya pakai gadget. Oh iya, Bisa nggak sih bener. gadget? Nah ini nih, kita bisa kasih contoh ke anak-anak kita, keponakan kita yang kita sayangi Hmm. dan sayang sama kita bisa kasih contoh bahwa lo kalau nge-gadget yang bagus tuh gini loh. Misalnya lo lo punya aplikasi Al-Quran di dalam situ, Oh itu iya, iya. misalnya. Ya kan, lo punya aplikasi tasawuf atau misalnya yang lebih apa ya, moderat, misalnya Wikipedia, lo jelas ada Wikipedia di tempat lo gitu. Nah terus kalau gue pribadi, soalnya gue nggak main game ya, karena menurut gue game itu apa ya, kalau kalau kata Karl Marx, game itu Hmm. kayak game itu kalau disalahgunakan bisa jadi kayak agama gitu, agama yang disalahgunakan. Karl Marx kan bilang game itu agama itu bisa jadi candu bagi masyarakat kan gitu, kata Karl Marx. Betul. Nah kira-kira gitu, game sama aja gitu. Game itu juga bisa jadi candu bagi masyarakat. Akhirnya apa? Pemerintah ngasih apa semua yang dia sukai tanpa mengasih hal-hal yang positif. Ayo, udah bahaya tuh udah kalau kayak gitu. Pemerintah udah bisa mengontrol kita biar kita di ibaratnya di ninaboboin terus aja. Nah, kasih gitu. Kayak sekarang nih yang terjadi subsidi. Subsidi kan meninabobokan kita ini dari dulu zaman Pak Harto. Masuk nggak? Iya. Masuk aja gue. Sap, ya kan? Masuk. Jadi subsidi yang selama ini dikasih Pak Harto, apalagi zaman SBY, itu meninabobokan kita. Bukannya membuat kita tambah pinter, tapi membuat kita, tenang kok, apa-apa murah, santai, gini. Kita jadi nggak punya greget dalam hidup, tau nggak lo? Kita jadi kebanyakan foya-foya. Gaji gue 3 juta, maman, gitu. Zaman dulu kan, gitu. Sekarang 3 juta, Hmm. anjing, gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi gadget bisa aja, tapi harus kita dulu yang bergerak, kita dulu yang nyontoin. Contohnya misalnya, kalau lagi makan malam, yuk kita ngobrol bareng, gadgetnya ditaruh di basket gitu di ujung. Nggak boleh ada yang megang gadget selama makan bareng. Kayak gitu bisa juga ya kan? Macem-macem lah konsepnya gitu. Gadget bisa membuat kita menjadi positif gitu. Tapi tergantung cara kita memakainya gitu. Menambah ilmu, yang mendapatkan suatu hal yang bagus, apa moderat doang isinya gitu. Oke. Ya. Ini kalau bisa kita kasih applause virtual, kita kasih applause dulu buat virtual. Karena penjelasannya akurat, berbasis bukti dan jelas ya. Karena yang tadi Bejo jelaskan itu adalah semuanya itu mencakup dari kriteria jiwa sehat yang digadang-gadangkan sama WHO, ada 9 kriteria. Kalau teman-teman, nah ini teman-teman boleh googling nih, 9 kriteria itu adalah salah satunya dapat menyesuaikan diri. Nah, Bejo tadi sudah bisa bilang tuh ya. Ya kalian pakai gadget ya sesuaikan diri aja, karena gadget itu seperti pisau ya. Jadi bisa jadi bunuh orang, bunuh diri sendiri ya, atau bisa jadi itu ya. Nah, yang gue pertanyaan terakhir nih ya, ini benar-benar terakhir ya. Benar-benar terakhir, yang benar-benar terakhir. Ini kan
lagi-lagi ini ya, lagi-lagi eh, apa namanya, lagi tren-trennya juga, orang bilang, ah gue depresi nih, gitu. Hmm. Ini gue pengen lurusin di sini nih, ya kan. Ya, akhirnya mereka ngeliat depresi itu, ya seperti itu, mereka ngeliat depresi eh, dari literasi yang itu, yang liar itu ya, yang tadi gue bilang, literasi Google segala macem ya sekarang. Sebenarnya menurut lo sendiri Bejo ya, sebagai karena gini, ya buat teman-teman tahu, gue lebih suka ngobrol sama orang yang penyintas. Kenapa? Karena dia ngerasain langsung apa yang dirasain, ya. Apa yang dialami itu dirasain langsung. Menurut lo, pengertian depresi itu, menurut pengertian Bejo, depresi, jadi anak-anak nggak salah nih, jadi nggak sembarangan bilang, ah gue depresi, ini gue depresi, nggak punya duit depresi katanya, ada masalah depresi. Ya kan, bener nggak? Kan banyak tuh, putus cinta depresi, putus cinta nih, mati aja mendingan gue, ya gimana tuh menurut? Iya. Ya gini ya. Kalau untuk anak-anak segitu ya misalnya teenager gitu ya. Nah, Gue depresi nih gini gitu. teenager nih umur Eh, berapa dulu umurnya teenager Teenager tadi? itu semua angka yang ada tinnya, kata tinnya. Oh ya, ada kata ini, oke oke. 12 bukan berarti kan, 13 Iya kan. iya 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 iya. Kalau teenager itu 13 sampai 19 berarti di bawah Itu ya, di bawah 13 teenager itu semua angka yang ada adolescent. tinnya sampai Ah, 19, oke. ah, gitu. Nah, jadi gini, eh, semua memang yang harus paling tepat adalah kejujurannya, honesty ya, gitu. Jujuran ya. Kejujuran yang paling. Jadi pertama adalah kejujuran sama diri kita sendiri, gitu. Apakah ini gue kan sakit hati misalnya diputusin cewek gitu ya. Kita jujur aja dulu sama diri sendiri kita. Pertama Nah, nih, kalau emang kita diputusin sama cewek kita gitu, terus kita mau depresi gitu, ya kan? Terus kita masih anak-anak men gitu, masih teenager gitu. Mau sampai kapan gue depresi kayak gini gitu kan? Ya gitu maksud gue. Jadi harus jujur sama diri kita sendiri, kita dulu gitu. Nah terus kalau ternyata yang, nah ini yang paling susah nih di Indonesia. Emang mungkin sekarang udah lebih maju ya kali ya. Tapi dulu nih seorang anak bertanya pada bapaknya itu hal yang tidak mungkin udah, apalagi gue. Ya kan, jadi ceritanya apa nyanyinya Bimbo itu nggak terjadi tuh sama gue. itu bullshit ya. Seorang Itu anak, itu bullshit tuh. Seorang anak bertanya pada bapaknya, tai kagak pernah tuh. Itu. Yang ada sekarang seorang anak bertanya, anak bertanya sama Google sekarang, bukan sama bapaknya. iya, nah tapi makanya itu yang gue perjuangin juga bersama psikolog-psikolognya, psikolog-psikolog gue dulu gitu bahwa Oke. uh, jadi apalagi yang kemarin ada BNN tuh ada apa namanya Hari Narkoba Internasional terus ada tulisannya Yang listen listen first. first gitu. Nah itu gue setuju banget gitu bahwa kita nih di Indonesia gitu yang harus listen first, dengerin dulu lah apa kata anak kita, jangan dengerin dulu, jangan kerja mulu, jangan dituntut. Emang berat sih jadi orang tua ya, emang berat Ya. jadi bapak ibu gitu. Dan nggak ada manual booknya tuh nggak ada bagaimana cara menjadi bapak, nggak ada gitu. Ya kan kalau ada pengen gue beli deh tuh satu ya kan, untuk manualnya. Oh, so karena apa? Namanya orang semua beda-beda gitu. Jadi mungkin di sini ada yang nonton, ada yang punya anak gitu. Coba lu dulu yang deketin ke anak lu. Misalnya lu yang harus ngelihat anak lu mukanya berubah mimiknya, anak lu misalnya tadinya bisa ngomong santai sama gue kok sekarang tegang. Ada apa ya? Coba coba lu cari-cari itu kan anak lu gitu kan. Ya, mbok ya lu yang care and concern gitu. Jangan lu cuekin, lu cuman ngegadget aja gitu. Yes. Kayak gitu sih intinya kalau gue bilang. Ya. Tuh ya teman-teman, terbukti ya. Jadi Bejo ini
membawa kita ke atmosfer yang gawat ya. Ya dia bicaranya dalam ya. Ini banyak teman-teman yang tonton. Halo Atta Wijaya, ya halo siapa tuh Halo, Andi Gunadi. Bang Yang Sony mau Tri, tanya tuh apa ya. kabar? Andi Gunadi. Ya, ada adik gue tuh Atta Wijaya tuh, halo Atta. Ayo, Ya, weh. kalian yang punya anak di note nih ya, di note ya kalian. Listen first itu penting ya. Jadi listen first itu penting. Jadi benar kata si Bejo nih ya. Banyak literasi inilah sekarang literasi ya apa parenting style helikopter apa parenting style helikopter versi helikopter ada parenting style versi versi Rasulullah juga ada ya banyak ya. Ada. Cuman aplikasinya kata Bejo tadi ya aplikasinya ya kita karena buku itu literasi itu apa yang kita ikutin di seminar kah di mana itu cuma jadi panduan aja. Apply-nya ya tadi yang kita note ya mendengarkan itu penting ya. Mendengarkan anak itu penting supaya anak gak salah jalan. Benar dikata Bejo ya. Ada anak bertanya sama bapaknya itu bullshit. Benar. itu gue bukan gue mengamini itu karena apa? Karena memang terjadi yang itu ya. Terjadi ya. Oke. Ini kita kayaknya live kali ini kita nggak ini teman-teman kalau ada mau tanya kalau nggak ada kita sudah perdana kita memperkenalkan dulu ya kita kalau kita punya sesi ini kita akan ketemu lagi di seminggu depan ya seminggu sekali ya kita ya Jo ya. Iya boleh. Dan kalau mau ikut apa ngobrol-ngobrol bareng, terus ada kamera di situ gitu bareng-bareng muka lo kelihatan, hubungin aja gue apa Rahman. Kalau hubungin gue semua orang tau lah 0812 1919 90 11 gitu. Langsung WA, tapi WA kalau telepon gue nggak akan angkat. Iya nggak akan angkat WA dulu gitu. Nanti kita ngobrol-ngobrol yang perlu diinin karena kita belum ngobrolin masalah ini nih. Farmakologi gua tuh ini ada terapi ya kita belum ngomongin ini nih terapi farmakologi ini namanya apa sih ada tulisannya nggak tuh kurang kelihatan tuh di kamera tuh ini adalah Primania ini buat ngobatin Primania ini buat ngobatin manik gua. Nah, obat ini juga diminum sama Kurt Cobain. Oke. Nah, Stop. Jadi itu posisi kita minggu depan biar teman-teman penasaran ya. Biar teman-teman biar teman-teman Enggak, nanti gue lupa Kurt Cobain itu gara-garanya bunuh diri. Kurt Cobain itu gara-garanya bunuh diri karena lepas obat ini. Karena lepas obat itu ya? Gitu. Karena obat, makanya dia tulis lagu tentang lithium karena ini Primania ini isinya lithium karbonat. Makanya dia ngarang lagu tentang lithium. Ada lagunya Nirvana judulnya lithium. Nah, jadi besok mulai Jumat depan, Sabtu depan kita ngomongin masalah farmakologi gue ya. Oke. Ya, kita ketemu Sabtu depan di masalah ya gangguan kesehatan mental. Kalau sekarang kan dengan Google sudah ya, kita sudah jelasin, Bejo udah jelasin tadi ya. Besok kita akan ngomong ya bedanya gangguan mental, gangguan perilaku ya. Gangguan perilaku itu apa? Perlu farmakoterapi nggak sih gangguan mental? Perlu farmakoterapi. Nah, kita bahas nanti di sesi minggu depan ya. Sebelum ditutup, ada closing statement nggak buat Bejo nih, buat teman-teman yang lagi nonton nih? Closing statement aja sih. Ya. Gue sama Rahman nih udah lama kenal terus awalnya gue apa lu sih yang pengen kolaborasi gini? Gue kalau nggak salah ngajakin lo ya, kita kolab yuk gitu ya. Kita berdua aja tiktokan, kita berdua aja. Iya, kita kolaborasi yuk gini gitu kan. Boleh juga tuh gitu kan. Karena gue ngeliat gini, bro and sis ya, gue ngeliat Rahman nih orang yang batu banget ya kan. Sampai nggak bisa jalan, baru dia settle down. Nah. Iya kan? Lo harus ngakuin itu man. Itu kegilaan lo man. Lo baru nggak bisa jalan, baru lo mau settle down. Kalau masih bisa jalan,
masih ke sono ke sini ke sana ke sini. Nah, dari situlah gue salutnya akhirnya pada titik ini ada turning point buat lo, dan dengan gue ngajak collab lo kayak begini, gue bermaksud untuk gue mendukung lo dan ayo kita jadi orang baik yuk, kayak gitu. Ya. Itu aja sih awalnya. Thank you Bro Rahman. Oke, thank you Bejo ya. Jadi sama ya, gue juga mengenal Bejo ini cukup lama dan dia stay komitmen ya dengan ya ketidakgilaannya itu. Ya, dia masih stay dengan ya sanity-nya, dengan kewarasannya. Dia kalau lo mau belajar 12 step ya, walking step sama dia nih, sama Bejo nih, karena dia orang yang benar-benar mengaplikasikan itu ya. Jadi kalau dari gue, closing statement dari gue ya, lo tetap semua tetap mental tetap sehat, dijaga ya. Ya, karena WHO bilang ya, cukup. Ya. Jangan pernah merasa berlebih-lebihan, karena overwhelm itu, merasa berlebih-lebihan itu ya nggak baik ya, di mana-mana juga berlebihan itu nggak bagus ya. Minum air putih aja lo kalau berlebihan nggak bagus, apalagi kesehatan mental, apalagi menyalahgunakan sesuatu dengan berlebihan dan lain-lain. Oke Bejo, thank you. Ya intinya kan keseimbangan bro ya kan. Di dalam agama juga, di dalam agama kan juga kita jangan habluminanas terus lah gitu, jangan habluminallah terus, harus keseimbang, habluminanas juga, habluminallah juga, intinya kan gitu bro. Setuju. Ya, gimana kita mau ke habluminallah ya, gimana kita mau ke Tuhan kalau hubungan kita dengan manusia berantakan ya. Jadi perbaiki dulu hubungan kita sama manusia ya. Insya baru Allah. sama yang vertikal. Iya, do your everything right and everything will follow, itu valid ya. Amin. Amin. Oke, Bejo. Thank you. Oke. Thank you Batak. Ya, Sukses terus. teman-teman, stay tune di acara kita setiap minggu pasti ada dengan tema yang berbeda dan menarik ya. Stay tune, thank you. Salam sehat. Stay tune. Salam sehat. Thank you, Bejo. Dadah. Thank you. Bye.